Assalamualaikum. Oke, saya menemukan sesuatu yang aneh, teman-teman. Ada kendi terbuat dari tanah liat. Boleh cek di belakang saya. Ada sedikit bau aneh. Assalamualaikum. Nah, boleh dicek nah tuh. Jadi satu ruang dengan ruang lain di bawah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, selamat datang kembali teman-teman di Final Venture. Teman-teman, saya berada di kota Banyuwangi. Jadi di penghujung timur Pulau Jawa, saya menemukan sebuah bangunan yang unik. Ini yang tepat di tengah kota ya teman-teman, tidak jauh dari kota, yang bernama Asrama Inggrisan. Konon katanya ini dibangun oleh pemerintahan Inggris. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah dan fakta, sepertinya ini dibangun oleh kolonial Belanda di tahun 1771 kalau nggak salah, terkait datanya teman-teman. Boleh teman-teman bantu di cross check nanti di Google, banyak data. Di sini hanya saya mereview tentang bangunannya yang walaupun sudah berumur ratusan tahun, tetapi masih kokoh dan gagah begini ya teman-teman. Terlihat sekali bangunan ini sudah sangat tua, klasik sekali teman-teman. Ada beberapa tangga di bawah bangunan atas, di bagian bawah juga ada bangunan, termasuk ornamen yang sedikit oval, identik dengan khas-khas Eropa gitu pada zaman dahulu gitu ya teman-teman. Luas sekali, area ini sekitar 1 hektar ya teman-teman. Ini bisa panjang kalau saya review satu-satu gedungnya, karena sudah lama ini tidak diakses sepertinya. Sebelumnya masih ada dibuka untuk wisata umum tentang kesejarahan mungkin, tetapi hari ini saya lihat sudah usang dan tidak terawat. Oke, kita langsung masuk ke lihat bagian atas. Terlihat gelap di sana. Kita cek ada apa aja, terus ruangannya satu persatu mungkin ya. Kemudian selanjutnya kita akan cek juga di gedung bagian kanan ini saya. Oke teman-teman, stay tune terus. Bismillahirrahmanirrahim. Udaranya cukup panas di sini. Oh iya, di sini sudah ditempati oleh tentara ya teman-teman, Kodim. Tempatnya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Oke. Unik ya. Jadi bentuknya sedikit oval. Ada beberapa ruang. Pintunya masih otentik. Masih otentik teman-teman. Nah, lihat, jadi dia melengkung oval begitu, terus kemudian ada kisi-kisi di atasnya dengan pintu yang super duper besar.
Terlihat juga ada beberapa ornamen seperti pada umumnya di rumah-rumah Belanda, ada besi ya yang menjuntai begini. Ish, luar biasa. Saya bingung harus masuk lewat mana teman-teman, karena ada beberapa ruang. Rasanya saya ada di stasiun Kono. Benar, bangunan ini seperti di stasiun gitu teman-teman. Rasanya kurang lebih. Bingung masuk lewat mana dulu. Cukup luas ya. Oke, kita masuk dari sini aja deh teman-teman. Lihat bagian daun pintunya yang masih autentik dari penjajahan zaman Belanda. Ini terbuat dari besi. Keren. Autentik ya teman-teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Oh, oke. Oke. Ntar saya hidupin lampunya teman-teman. Nah, jadi yang dipijak saya ini terbuat dari ubinnya kayu ya. Terlihat ada yang jebol teman-teman di situ. Jadi harus hati-hati sebetulnya. Nah, walaupun memang kuat, tapi ada satu yang jebol. Jadi bagian ruang bawah terlihat ya. Tuh. Oke, auranya cukup luar biasa. Yang saya kagumi pintunya masih ratusan tahun masih. Saya nggak bisa banyak bicara teman-teman. Sepertinya sesak sekali rasanya di sini. Panas, auranya panas sekali. Entah karena udara atau memang ada energi yang lain. Wow, lihat ruangannya. Rasanya ada di stasiun lama. Ini jarang-jarang ada bangunan yang masih kokoh seperti ini. Yang saya kagumi ubinnya, nggak pernah saya ketemu rumah Belanda begini. Ubinnya terbuat dari kayu, tetapi autentik dan masih kuat ya teman-teman. Nah, ada jeruji besi juga bagian atasnya. Oke, kita satset ya. Biar apa? Biar ini apa? Bisa tereksplor sempurna bagian dalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, saya menemukan sesuatu yang aneh teman-teman. Ada kendi terbuat dari tanah liat. Ini maksudnya apa? Juga ada dupa sepertinya teman-teman. Oke, gedung ini cukup mistis ya. Ada kendi, sepertinya ada sesuatu atau ritual apa. Dan kepala saya sedikit pusing. Assalamualaikum. Perlu hati-hati ya teman-teman. Ada beberapa ubin yang jebol ke bawah. Ini karena mungkin sudah lapuk ya, makan zaman. Ada kotoran kelelawar, artinya di sini juga dikuasai kelelawar. Banyak sekali. Kita keluar dulu, cek bagian luarnya di arah sini. Unik. Jadi satu bangunan dengan yang lain kayak menyambung-nyambung gitu teman-teman. Nah, itu terlihat bangunan dari di sisi kanan. Oke, jadi saya off-kan dulu. Jadi di dalam sana tidak ada fenomena seperti biasanya, seperti suara-suara atau pergerakan apa, tetapi
saya merasa ada udara yang sangat panas, kemudian ada sesak seperti benturan. Kemudian saya tadi terlihat, wah ini bahaya ya teman-teman, agak ke pinggir, saya tunjukkan sesuatu. Ada semacam ritual, mungkin tadi ada kendi, kemudian sesajen, dan ini juga ada taburan bunga-bunga kering, entah apa maksudnya. Ini saya agak ngeri ya, karena ini terbuat dari apa? Dari kayu teman-teman. Nah itu kendinya, ini bisa jebol kapan aja, jadi harus hati-hati. Jadi di gedung yang ini itu hanya ada satu ruang maksud saya, tetapi banyak sekali pintu, teman-teman. Satu ruang tetapi ada beberapa sekat, tetapi banyak sekali pintu keluar, jadi unik sekali. Ini semacam benteng pertahanan gitu mungkin teman-teman. Luar biasa. Saya turun dulu, turun dari tangga. Sepertinya yang ini sudah ada beberapa bagian yang baru, tetapi yang saya yakini di bagian dalam ubinnya, walaupun kayu, itu autentik dari zaman penjajahan Belanda. Luar biasa. Kemudian saya review bagian bawah ya teman-teman. Ini kalau saya boleh menebak-nebak lebih ke ruang tahanan sih ya, karena sempit, ditopang oleh beberapa pilar. Assalamualaikum. Auranya luar biasa tuh teman-teman. Ini bagian bawah. Nah di bagian atas tadi yang saya jelaskan, nah ini ya, terlihat sekali ya, ini kayu, jadi kapan saja bisa ambruk ke bawah teman-teman, tapi masih kuat banget terlihatnya. Hanya ada beberapa bagian yang memang sudah lapuk kemakan usia atau kemakan zaman ya. Nah tuh, kalau teman-teman boleh cek di belakang saya, nah tuh ada sedikit bau aneh. Cukup luas teman-teman. Oke, kita mentok di bagian bawah. Ya, kemudian ada pohon beringin yang cukup tua sepertinya, menambah kesan mistisnya di sini. Luar biasa. Oke, kita akan lanjut untuk review asrama Inggrisan part 2 ya teman-teman, di asrama selanjutnya, dan sepertinya ini lebih mistis lagi. Kita cek ada apa di dalam. Kemudian di bawah sana juga terlihat ada ruang, seperti ruang agak gelap di bawah ini. Terima kasih teman-teman, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di asrama Inggrisan part 2. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi saya mempelajari, kita akan review bagian bawah dulu teman-teman untuk kali ini. Kemudian kita akan lanjut ke atas melalui tangga belakang. Dan saya penasaran, ada satu ruang di bawah sana.
yang cukup gelap. Oke, kita review dari sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian kita akan berjalan review satu-satu. Ada beberapa ruang yang tertutup di atas itu, seperti memang sengaja dibuat kamar-kamar. Ini sepertinya dibuat asrama Kodim ya teman-teman. Sebelumnya juga berbagai alih fungsi. Oke. Wow. Ada yang unik seperti balai. Ada ruang balai satu teman-teman, terpisah dengan ruang-ruang yang lain di depan saya. Kita sebelum review asrama, kita akan cek dulu bagian ini. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kosong teman-teman, mentok, tidak ada sesuatu. Cuman apakah ini juga bagian dari bangunan kolonial? Melihat pintunya terlihat masih baru ya, cuman modelnya model lama. Bingung juga, apa karena dicat ulang saja. Nah, dari sini kita kelihatan asrama utamanya ya. Asrama Inggrisan yang bagian selanjutnya yang kita review kemarin, bagian depan ya teman-teman. Ada pokok atau pohon mangga di sini yang cukup tua. Melihat struktur bangunannya, kayu-kayunya, kusennya juga cukup kuno ya teman-teman. Sepertinya ini juga memang peninggalan Belanda. Di bagian belakang banyak sekali pohon pisang. Tak lupa bagian got atau irigasi air yang selalu diperhatikan oleh bangunan-bangunan Belanda. Nah, oke, kita lanjut. Oke, sepertinya dulu ruang bawah ini tidak tertutup ya teman-teman, terbuka saja. Ini tatanan bata yang baru, jadi dia baru saja ini. Maksudnya di zaman modern dia dipasangi bata. Sebetulnya kalau autentiknya dia ruang rongga aja, nggak ada ruang di dalam, hanya saya pikir terowongan, semacam terowongan aja di rongga di bawah bangunan ini. Nah, baru-baru ini mungkin saja oleh yang bertanggung jawab atau berdinas di sini ditutupi batu bata. Ini baru ya teman-teman. Oke, tinggi loh, cukup tinggi, dan ditopang banyak pilar teman-teman. Assalamualaikum. Nah, boleh dicek nah tuh. Jadi satu ruang dengan ruang lain di bawah ini. Assalamualaikum. Nah, hanya rongga, jadi nggak ada tutup. Dia bisa akses satu ruang dengan yang lain tanpa jeda, tanpa tutup. Jadi lost saja masuk ke ruang-ruang selanjutnya. Gitu mungkin teman-teman. Cukup senyap loh. Padahal ini di area kota. Sama seperti gedung sebelumnya, ini ubinnya terbuat dari kayu dan masih otentik. Jarang-jarang begini teman-teman. Pilarnya masih kokoh. Ada beberapa bagian yang jebol, yang terbuat dari kayu.
Nah ini kalau bagian pintu terbuka begini, nah dia difungsikan sebagai ruang atau ya semacam tempat tinggal atau semacamnya lah. Terlihat ada bekas yang baru dengan yang asli, jadi dia bentuk aslinya oval seperti bentuk yang lain. Ini baru teman-teman. Di sini yang banyak sekali itu pilar ya, pilar penyangganya, wah banyak sekali teman-teman. Nah ini yang saya maksud rongga utama dari semua tempat. Jadi saya jelaskan dulu di sini. Assalamualaikum. Nah ini yang saya maksud. Jadi satu ruang dengan ruang lain bukan autentik ini tutupnya. Jadi memang ada loss itu. Contoh yang original begini. Jadi loss saja, ada pintu yang apa? Jalan yang tak berpintu gitu maksud saya teman-teman. Dari satu ruang dengan ruang lain. Itu. Jadi ada 4 pilar. Tuh. 4 lubang maksud saya. Sorry malah belepotan. Kita keluar. Selanjutnya nah tuh. Sama saja ya teman-teman. Kalau kita telusuri, ini sama dengan ruang-ruang sebelumnya. Jadi hanya saya mendengar suara laki-laki. Assalamualaikum. Oke, kita dekati aja teman-teman. Mungkin benar-benar manusia, tapi sangat jelas ya. Tapi dari tadi saya tidak menemui satu orang pun di sini. Saya hanya sendiri. Nah, kurang lebih begini teman-teman. Ih, serem juga ya. Astagfirullah. Sekarang suara laki-laki itu pindah ke belakang saya. Rasanya di situ teman-teman. Tadi rasanya di situ. Assalamualaikum. Oke, kita kembali dulu. Assalamualaikum. Halo. Astagfirullahaladzim. Oke, berpindah-pindah. Fix, ini bukan manusia ya. Berpindah-pindah teman-teman. Kita akan ke spot selanjutnya, yaitu di ruang belakang. Assalamualaikum. Ada beberapa ornamen yang masih otentik ya teman-teman, seperti ini. Contohnya, nah ini. Mungkin teman-teman yang lebih paham boleh dijelaskan di kolom komentar. Ini terbuat dari besi, sepertinya kokoh sekali. Kemudian ada pipa juga di besi. Kemudian ke bawah, sepertinya ini saluran air atau semacamnya. Tuh, bagian atasnya sudah nggak ada. Boleh teman-teman yang lebih paham dijelaskan ya. Kemudian ini teman-teman, nah ornamen yang masih otentik tuh. Nah ini fix tuh,
ventilasi udaranya unik sekali, kemudian ada besi yang berbentuk palang, rata-rata oval bentuknya. Assalamualaikum. Ini sepertinya ruang tahanan deh teman-teman. Bulu kuduk saya berinding. Ada 2 ventilasi udara kecil sekali dan ruangan ini cukup panas. Ketika ada tahanan di sini, tentu ini ada tekanan mental di sini. Oke. Saya rasa di sini ruang tahanan deh. Karena ruangannya cukup sempit dan rata-rata sama. Tuh teman-teman. Panas sekali auranya. Assalamualaikum. Tuh. Masih otentik ya, lihat tuh. Daun pintunya masih besi. Wow, panas sekali. Assalamualaikum. Ya, Fik. Ini ruang tahanan aja. Oke, kita akan naik ke atas, teman-teman. Kita cek bagian atasnya. Oh, nih. Serba kayu ya, teman-teman, tuh. Assalamualaikum. Ada pintu yang terbuka, cukup menarik. Kita cek. Wow. Assalamualaikum. Oke, kosong. Ini luas sekali teman-teman. Ada banyak sekali ruang. A'udzu billahi ta'amati min syarri ma khalaq. Luas sekali teman-teman di belakang saya. Dan rata-rata ini terbuat dari kayu ya. Tuh, ini kayu. Cuman kokoh sekali. Ubinnya juga. Assalamualaikum. Wow. Ini ruang utama. Pengap sekali. Tuh teman-teman. Kemudian keluar lagi. Banyak sekali ruang. Mentok teman-teman, mungkin walaupun tidak semuanya, kurang lebih beginilah, sama saja setiap bangunannya. Terima kasih sudah menemani saya teman-teman, jaga kesehatan dan sampai jumpa.